Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabi nasta'in umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Setiadi, NIM 2119327. Yang saya hormati Bapak Muhammad Agus Salim selaku dosen pembimbing AEDP kelas A, dan yang saya cintai teman-teman sekalian. Ya, di sini saya akan presentasikan mengenai pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP, tingkat PAUD dan SD, dan pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Yang poin pertama, nilai mandiri. Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Yang pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA, yang pertama, tidak bergantung pada orang lain, mampu mencari sumber belajar sendiri. Yang kedua, melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi kewajibannya. Yang ketiga, tidak bergantung pada orang lain. Jadi pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA itu harus mandiri dan mencari sumber belajar sendiri dan tidak tergantung sama teman atau orang lain. Yang kedua, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Yang poin pertama, mampu mengerjakan tugas sendiri, mengambil dan menaruh benda atau misalnya peralatan sekolah pada tempatnya. Yang poin B, mampu melakukan tugas tanpa bantuan orang lain dan mencari sumber belajar sendiri. Misalkan menaruh benda, disuruh guru menaruh benda, misalkan pensil ditaruh di tempatnya. Yang ketiga, pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Yang poin pertama, memiliki sikap teguh terhadap pendirian sendiri. Yang kedua, dapat mengelola keuangan sendiri. Dan yang ketiga, selektif memilih circle pertemanan. Yang kedua, nilai kreatif. Nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Ya, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA-nya, yang poin pertama, mengajukan pendapat yang berkaitan dengan tugas, atau yang kedua, mengemukakan gagasan baru. Yang ketiga, mengajukan pendapat yang berkaitan dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, mampu mengajukan suatu pendapat, misalkan kita mendapat dalam suatu organisasi dan kita mampu melakukan berpendapat mengenai sesuatu hal yang baik. Yang pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat PAUD, yang poin pertama, mampu membuat suatu karya tulis atau seni dari bahan yang tersedia di kelas, mengajukan pertanyaan setiap melihat sesuatu yang aneh. Yang ketiga, membuat sesuatu yang berkaitan dengan hal yang baru atau mengusulkan suatu kegiatan baru di kelas. Yang ketiga, pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Yang pertama, mampu mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, menyalurkan ide. Dan yang ketiga, berimajinasi yang berpijak pada realita. Ya, kita harus berimajinasi tidak dengan realita. Dan mampu mengatur waktu dengan baik. Yang poin ketiga, nilai yang ketiga, berani menanggung resiko. Adalah kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan yang menentang
berani dan mampu mengambil resiko kerja. Yang poin pertama, entrepreneurship tingkat SMP dan SMA. Yang pertama, meminta maaf pada teman. Yang kedua, menyukai tugas yang menentang atau berani menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Yang kedua, pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SD atau PAUD. Yang pertama, menyukai pekerjaan yang menentang sama dan mampu mengambil resiko, berani menerima akibat yang dia perbuatannya, dan menyukai tantangan. Yang ketiga, pengembangan entrepreneurship pendidikan non formal. Yang pertama, berani mengungkapkan kebenaran. Yang kedua, berani menegur orang yang salah. Yang poin keempat, nilai jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang poin pertama pada tingkat SMP dan SMA, tidak berbohong kepada guru. Yang kedua, sportif dalam bermain dengan teman. Yang ketiga, tidak mengambil barang orang lain. Jadi kita harus kepada guru itu tidak boleh berbohong, dan tidak saling, kalau bermain sama teman itu harus sportif dan tidak boleh mengambil barang milik orang lain, kita harus jujur. Dan yang ketiga, poin tingkat entrepreneurship tingkat PAUD. Yang pertama, tidak mencontek pada saat ujian. Yang kedua, tidak membolos sekolah. Dan yang ketiga, beribadah atas kesadarannya sendiri. Dan yang pada tingkat pendidikan non formal, yang pertama, berkata apa adanya. Yang kedua, menjaga amanah. Dan yang ketiga, jujur dalam kegiatan jual beli atau kegiatan lainnya. Dan yang kelima, nilai kepemimpinan. Sikap dan perilaku seseorang yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul, bekerja sama, dan mengarahkan orang lain. Yang pertama, pada tingkat entrepreneurship pada tingkat SMP atau SMA. Yang poin pertama, melerai teman yang sedang berkelahi. Kita misalkan ada teman yang berkelahi, kita harus memisahkan antara keduanya. Yang kedua, terbuka terhadap saran dan kritik, bersikap sebagai pemimpin dalam kelompok. Yang ketiga, tingkat PAUD, entrepreneurship tingkat PAUD dan SD. Yang poin pertama, menunjukkan perilaku yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik. Yang kedua, mampu mengkoordinir teman-teman dalam kelompok dan mampu menerima kritik dari teman. Yang ketiga, pada entrepreneurship pada pendidikan non formal. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, memiliki sikap kerjasama. Dan yang ketiga, inisiatif membantu tanpa disuruh. Yang poin keenam, nilai berorientasi pada tindakan, mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. Yang poin pertama, pada pengembangan entrepreneurship tingkat SMP dan SMA. Yang pertama, menasihati teman yang sedang bertengkar. Yang kedua, mewujudkan gagasan dengan tindakan, senang berbuat sesuatu. Yang poin pengembangan entrepreneurship pada tingkat SD dan PAUD, melakukan sesuatu yang diketahui, mengambil inisiatif untuk bertindak. Yang ketiga, senang berbuat, mempraktekkan gagasannya. Yang pengembangan pendidikan entrepreneurship pada tingkat pendidikan non formal. Yang pertama, melakukan ibadah dengan tepat waktu. Yang kedua, membantu teman ketika sedang kesusahan. Yang poin nilai yang ketujuh adalah kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai hambatan.
Yang poin pertama pada pengembangan entrepreneurship pada tingkat SMP dan SMA. Yang pertama, mengerjakan tugas pada waktu yang telah ditentukan, tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar, yang selalu fokus pada pekerjaan atau pelajaran. Yang pada entrepreneurship pada tingkat SD dan PAUD, yang pertama menanya kepada teman atau guru jika melihat sesuatu yang tidak tahu. Yang kedua, mencari informasi dari sumber di luar buku pelajaran, menggunakan sebagian besar waktu di kelas maupun di luar kelas untuk belajar. Yang ketiga, pada pendidikan non formal, yang pertama memiliki inisiatif yang tinggi, yang kedua memiliki komitmen, dan yang ketiga memperbaiki diri secara konsisten. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.